ada kata-kata salah dan ucapan yang tidak baik dari emak dan sikap yang tidak baik dari emak minta maaf. Dan kalau ada yang pernah tersakiti oleh emak minta maaf. Kita bisa duduk bareng, bisa ketemu, kita peluk. Sekarang emak lebih enak ya, lebih nggak boleh. Jadi kondisinya emak itu sekarang lebih enak, udah mulai bisa aktif kerja lagi, bisa kayak sekarang ini alhamdulillah udah bisa kayak sekarang aja pemotretan, udah gitu udah meeting ke TV, udah meeting ketemu beberapa orang. Jadi alhamdulillah dikasih sama Allah kesembuhan yang agak cepat gitu, agak cepat karena emak dari beberapa kali yang cerita kemarin tuh kan emak bilang dari rumah sakit langsung rumah sakit 2 hari di rumah langsung harus berangkat ke suatu daerah di sana, ke sana ketemu guru emak, nah di sana diobatin. Mak, ngerasain sakitnya itu sejak kapan sih, Mak? Udah ada 3 tahun ya mak sakit kayak gitu. Sebenarnya 3 tahun yang lalu itu emak sempet darahnya emak itu 2,8. Harusnya kan normal 12. 2,8. Nah itu emak pikir karena gue kecapean, karena gue kelelahan. Cuman akhirnya kemarin itu pas yang kemarin yang emak heran lagi, pas lagi emak sakit, asam lambung yang emak rasain. Bengkak kan perut tuh, emak bengkak gede gitu perutnya emak. Nah kata dokter, inget nggak dokter bilang apa Bu, saya curiga badan ibu panas terus gitu loh, takutnya ada infeksi katanya gitu. Nah makanya langsung dibawa ke hasil suruh cek darah ya, cek semua darah semua tapi dicek, tapi janggal di itu dijanggal di darah. Harusnya normal kita 12, ini 5. Jadi terulang lagi nih yang 3 tahun kemarin, terulang lagi di tahun ini. Nah akhirnya emak itu bingung, emak bilang gini, lah kenapa sih kok darah gue hilang kemana ya gitu loh, kok darah hilang terus kayak ada vampir dalam tubuh emak. Emak nggak lupa gitu. naruh? Enggak, gue lupa kali gue taruh di mana, gue titipin apa gue gade enggak juga. Nah tapi ini udah bisa bercanda loh, kalau kemarin masih serius gitu, masih bingung mikirinnya kemana aja, sampai dokter dari spesialis penyakit dalam itu sampai ngomongnya gini, Bu, ibu nggak merasa pusing? Enggak. Ibu nggak merasa badannya kayak melayang? Enggak. Lemes? Enggak. Enggak ada berasa sama sekali, padahal darahnya emak itu 5. Kalau orang normal ya? Orang normal itu kan 12. Itu udah ini orang ya? udah kelayangan, katanya udah didorong-dorong. Itu emak masih berasa kayak emak tuh sehat aja gitu. Sampai ditawarin kursi dorong ya? Dorong. Mak butuh kursi dorong nggak? Tapi aku ngeliat mak lemes, cuma masih bisa untuk jalan. Emak nggak bisa yang orang bilang, enggak kayak gue nggak sakit, gue sakit apa? Pas tahu darah emak 5, darah gue 5 kemana? Akhirnya emak ditransfusi darah. Diharuskan karena bisa gagal organ tubuh. Kalau misalkan kekurangan darah itu kata dokternya bisa berpengaruh penyakit yang lain, bisa bahaya karena kan darahnya kurang. Orang darah 12 ini cuma 5 gitu. Nah itu akhirnya dokter bilang, saya heran nih Bu, kalau misalkan kayak begini, karena ini ibu disebutnya anemia unspection. Kalau seperti ini kita harus nyari kejelasannya, sampai akhirnya maaf banget pupnya emak dites, urinnya emak dites, udah gitu darah semua dites, hasilnya semua fine. Nah dokter heran, akhirnya dokter bilang, Bu maaf ya Bu, saya harus rujuk. Ibu harus rujuk, saya rujuk ke rumah sakit di daerah Fatmawati, gitu, di Jakarta Selatan. Di sana harus ibu periksa semua hematologi dan onkologi. Jadi takutnya ada sesuatu yang ibu nggak tahu. Saya juga takutnya salah karena ini berhubungan dengan darah.
gitu. Nah dari situ akhirnya saya sama suami ngomong, akhirnya gimana, dokter aja nggak tahu, maksudnya kejelasan penyakitnya aku ini, darahnya itu hilang kemana nggak tahu. Akhirnya aku telepon sama guru aku yang di Skop, sana di Jawa Barat. Jawa Barat sana. Telepon, dia bilang sama aku, bilang AA, aku gini, ya udah, Vera datang ke sini aja, ada yang ngirim. Artinya Mak juga melakukan pengobatan non medis ya, Yes. Mak? Kalau medis Mak juga melakukan nggak sih, Iya, Mak? jadi Mak non medis Mak jalanin, medis Mak jalanin. Karena di dunia sekarang ini kan tahu sendiri, banyak yang dari zaman Nabi juga ada kan, ilmu sihir, ilmu telu, ilmu santet itu udah ada. Gitu. Jadi Mak tetap jalanin, medis Mak tetap jalanin, non medis tetap Mak jalanin. Kebetulan gurunya Mak kan namanya Apus Nadi gitu kan. Udah gitu juga ada Ibu Tiri Mak juga, udah gitu ada beberapa juga ya, banyak yang ngebantuin juga gitu, maksudnya semua itu support emak, dalam arti emak ini mungkin ada salah sama orang, ya emak minta maaf kalau emak ada salah sama orang, maksudnya minta tolong jangan kirim-kirim lagi lah, kalau memang emak ada salah emak minta maaf dari hati emak yang paling dalam. Maksudnya jangan pakai ilmu-ilmu seperti itu, satu dosa, kedua apalagi sampai mau menghilangkan nyawa orang lain gitu kan, dengan hal-hal seperti itu. Dibilang ini musyrik, kita bukan musyrik, tapi memang benar ada dari zaman Nabi kan, memang ada ilmu sihir dan tertulis juga kok gitu. Nah maksudnya emak, kalau memang emak pernah ada menyakiti seseorang ataupun siapapun, emak minta maaf dari hati emak yang paling dalam. Kalau mau pun kita ketemu, kita duduk bareng, jangan ngirim-ngirim kayak gitu, kasihan mamanya emak, kasihan orang tua emak, kasihan anaknya emak. Maksudnya kalian juga punya keluarga kan, kalau keluarga kalian disakiti dan dihilangin begitu aja pakai ilmu yang seperti ini, ya namanya kan hati nuraninya itu loh. Kalau kita punya hati nurani, pasti saya minta maaf seperti ini, mudah-mudahan diterima maafnya saya. Namanya juga saya manusia, pasti ada salah, ada dosa, ada menyakiti orang tanpa emak sadarin, atau kalau bisa Mak, Kita menyangka lihat nggak sih kalau silaturahmi misalnya lagi. ada menyangka nggak bakal teropong kayak gini, dapat kiriman seperti ini? nggak nyangka emak nggak nyangka, maksudnya kalau emak rasa, kalau emak sama orang itu selalu nggak pernah mandang bulu, mau dia satpam, mau dia presiden, atau mau siapa, semua sama emak Aku saksinya. gitu. Emak Semua sama. sama, nggak pernah beda-bedain, makan kita sama, tidur makan apa bareng sama kok, nggak pernah beda-beda emak orangnya, maksudnya. Tapi kalau misalkan emang ada yang pernah tersakiti sama emak, ya mau minta maaf. Mak, tapi ada nggak sih Mak, orang yang curigain? Ada beberapa sih, cuman merasa Nggak boleh kita emang nggak suzon. boleh suujon sama orang, takutnya nanti malah tambah dosa. Betul. Gitu, lebih baik emak minta maaf aja di sini supaya stop untuk ngirim sesuatunya. Maaf, emak pernah juga sampai ada gatal-gatal, tapi gatalnya itu setiap asar, maghrib, sama subuh itu Dan gatal, setiap azan, dan azan bunyi pasti gatal. azan berhenti, hilang gatalnya. Dibawa emak ke dokter kulit dan kelamin, emak dibawa ya, gatal-gatalnya itu sama sekali tidak ada penyakitnya, kata dokternya bagus kok, ini nggak ada masalah, Normal semua. normal semuanya. Sampai emak sendiri tuh kan nggak ada apa-apa gitu, maksudnya kalau penyakit ini nggak ada apa-apa dari dokter, ya mau kemana lagi emak, kalau nggak kecuali yang ke dunia yang mengerti dengan non medis ini, kayak Apus Nadi ya, Iya. selalu bantuin emak Banyak- terus banyak banyak kok yang deh, bantu emak. banyak banget yang bantu emak. Maksudnya gini, emak nih kerja jadi manajer itu bantuin orang lain loh, untuk orang lain sukses, dapat rezeki buat bantu keluarganya, maksudnya minta tolong lah, maksudnya jangan sampai sedendam itu sama emak gitu loh. Itu Jadi, doang sih. Sudahlah, memaafkan aja, Ma- saling ma- memaafkan. Mas saling memaafkan. Sebelum kita kan, kita nggak tahu umur kita nggak tahu azal kita nggak tahu dimanapun kita berada, pasti kita ada salah, makanya Mama minta maaf. Mak, selain Mak kan juga banyak teman-teman artis yang diduga kena santet juga nih Mak. Mungkin Mak ada pesan Mak untuk yang terkena santet biar bisa diberi kesehatan lah, kayak Mak ini kan udah Udah juga ya, nih, alhamdulillah, jauh banget pulihnya, Alhamdulillah. jauh. Kalau biasanya nih malam nih udah mau deket maghrib nih, udah kayak orang linglung, kayak orang pusing.
Mungkin pesannya ada mah untuk orang-orang yang Pesannya buat semuanya mendekatkan diri terus sama Allah. Iya, emak sholatnya nggak tinggal. Soalnya sekarang alhamdulillah dari tahajud sampai emak 5 waktu emak alhamdulillah emak nggak tinggal. Ya izinnya Allah, ini mungkin dengan caranya Allah juga supaya emak mendekatkan diri sama Allah, minta sama Allah biar emak dikasih kesehatan, Amin. dikasih kekuatan biar emak cepat sembuh. Amin. Gitu. Kalau buat aku, buat kalian-kalian juga yang merasakan hal yang sama dari Mak Vera, betul, aku setuju yang kata Mak, lebih dekatkan diri kita kepada kepercayaan kita masing-masing, terus sama berpikir baik. Aku selalu ingetin Mak, kita harus berpikir positif thinking, kita harus berpikir baik terus. Kalau misalnya kita berpikir kita sakit, maka yang terjadi akan sakit. Tapi kalau kita yang dipikirin itu yang baik-baik, kita sehat, kita sembuh, kita jauh dari penyakit, ya itu pasti akan terjadi. Kesembuhan itu akan datang ke kita. Aku percaya banget sama afirmasi atau pikiran itu akan terwujud. Iya. Selalu setiap saat apa yang Kata Mbak Mutia Rizky, pikiran adalah kunci. betul. Gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi kenapa Emak bilang orang itu pertama dari non medis dulu, larinya baru ke medis. Itu terjadinya seperti itu. Jadi pertamanya nih nggak ketahuan, tapi lama-lama ketahuan karena didiemin akhirnya penyakitnya numpuk. Gitu. Nah itu yang harus dihati-hatiin semuanya. Kalau bisa check up setiap 6 bulan sekali, check up semua, kontrol diri, udah gitu berobat sama orang yang benar dan non medis dijalani, medis juga dijalani. Jadi harus balance kita juga. Ya. Ada medis dan non medis, semua Iya. kita cek dan kita sambil mendekati diri sama Tuhan, berpikir yang baik itu kunci untuk kesembuhan. Insya Allah Tuhan membantu kita untuk sembuh. Ya. Ya, sekali lagi atas nama Mak Vera Janobia dan CMI Management juga artis-artisnya, kalau ada kata-kata salah dan ucapan yang tidak baik dari emak dan sikap yang tidak baik dari emak minta maaf. Dan kalau ada yang pernah tersakiti oleh emak minta maaf. Kita bisa duduk bareng, bisa ketemu, kita pelukan yuk. Jadi saudara lagi. Ya, jadi saudara lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.